setelah itu namanya adalah Mishnah. Jadi sebelum namanya Talmud itu Mishnah duluan. Nah, jadi yang kita mesti selidiki Mishnah itu kapan sih dibuatnya gitu. Oh. Aduh, makanya penting nih bukti-bukti kontekstual kayak gini. Karena kemarin tuh waktu belum punya data, ada Rian bilang, wah Mishnah kan dibuat baru tahun berapa, 200 Masehi ya. Nah, kemarin dia ketampar sama data ini nih. Nah. Jadi abang itu sebenarnya ngakui nggak sih Nabi Muhammad itu ngakui gitu? Dari di secara Yahudi, orang Yahudi ngakui nggak itu Nabi Muhammad itu? Benar. Oke, ini data Mishnah. Oke, jadi nih. Mana sih tangannya? Nggak masuk. The law and idea that are in the Mishnah were compiled over a period of approximately 400 tahun, dari tahun berapa? 200 BCE itu sampai 200 CE tuh. Nah, jadi tahu lah itu. Iya, jadi ini saya ngasih tahu bukti ya. Jadi kan namanya itu tahun berapa Mishnah kayak gitu. Oral Torah gitu. Nah, itu Oral Torah. Nah, kalau mau, ya benar. Ya. Terus tadi tentang apa? Muhammad. Iya, mengakui nggak Yahudi itu mengakui nggak Muhammad itu? Oke, pertama jawabnya mesti gini kalau sebagai orang Yahudi. Ya. Ada ayat di dalam Torah mengatakan lokam bisa kemoseot Nabi Muhammad tetemonato Torah temenatan lemoel, artinya tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana? Di Israel. Jadi tidak ada nabi yang sama seperti Musa di Israel yang menerima Torah dengan begitu jelasnya, tidak pakai perantara dan sebagainya. Nah, seperti Bileam itu juga nabi bukan bangsa Israel tapi bangsa Goim. Ada lagi nabi lain juga yang namanya Obadjah, itu juga bukan orang Yahudi, ya, bukan Obadjah bukan orang Yahudi. Terus Nabi Muhammad, dia nabi, tapi bukan orang Yahudi, gitu. Jadi kalau pandangan orang dalam pandangan orang Yahudi, menurut abang dalam pandangan orang Yahudi ada orang yang nabi di luar bangsa Yahudi? Oh iya, itu tadi Bileam buktinya itu orang Obadjah. Iya. Jadi kenapa di masa Muhammad itu orang Yahudi sendiri nggak menerima dia? Ya, iya jelas lah, karena kan orang Yahudi sudah ada berhentinya di nabi itu, di nabi apa namanya? Maleaki. Ya udah, jadi kenapa abang menerima? Gini. Saya juga menerima. Saya juga menerima Bileam nabi bangsa lain. Ya, saya juga menerima tuh Bileam nabi bangsa lain ya. Nah, Muhammad juga nabi bangsa lain. Kenapa? Kalau seorang bangsa, kalau sebuah bangsa tidak dikasih seorang nabi, nanti di akhirat, ibaratnya di akhirat nanti mereka akan protes. Oh, jelas aja Tuhan kami ini salah jalan karena kami tidak punya nabi. Engkau memberikan kepada orang Yahudi saja nabi, kepada kami tidak. Nah, Tuhan nggak adil. Makanya Tuhan juga memberi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa untuk menuntun jalan kepada kebaikan gitu. Di mana itu menurut orang tradisi orang Yahudi, dari mana ada kayak gitu cerita? Loh, ada di dalam Midrash. Di luar bangsa Yahudi. Di dalam Midrash ada. Ya, nggak usah gitu loh. Midrash kan bagi kami Torah juga. Jadi itu gini, Torah itu ada dua diberikan di Sinai. Yang satu namanya adalah Torah Sebiktav atau written Torah. Satu namanya Torah Sebealpe atau oral Torah.
lihat ya, sebelum Torah itu diberikan di Sinai, yang namanya oral Torah sudah ada. Kemana? Ke siapa? Ke Nuh. Nuh dibilang, Nuh, hendaklah engkau memisahkan binatang yang halal 2, yang 7 pasang, yang halal 2 pasang, atau enggak sebaliknya. Pokoknya udah ada pemisahan antara yang binatang yang halal dan yang haram. Halal, udah ada pemisahan. Itu salah satu bentuk oral Torah. Salah satu lagi bentuk oral Torah apa? Sebelum eksplisit diberikan, sunat. Makanya kami menyunatkan anak-anak kami bukan karena Abraham menyunat, tapi karena perintah Musa diperintahkan untuk menyunat anak-anak kami gitu. Correct. Gitu, Itu namanya ajaran Abrahamik yang dari langit, Bang, dulu ya. Begitu Bang, apa namanya, Bang Leo? Bil, boleh nanya nggak, Bil? Ya. Jadi Yesus itu yang di PB itu memenuhi kriteria Mesia yang ada di tanah nggak, Bil? Enggak memenuhi. Nggak ada satu pun, Bil, dari segitu banyak kriteria, Bil? Nggak ada. Waduh. Ya. Makasih. Jadi kalau menurut Yahudi ini, Yesus ini nabi nggak? Nabi aja gitu, enggak? Yesus orang baik aja. Oh, seorang yang baik. Orang baik aja. Tapi bukan Mesia ya, Bil ya? Sama saya. Bukan Mesia, Bil ya? Sama kayak Siddhartha Gautama lah, baik dia. Bukan Mesia tapi, Bil ya? Bukan. Oh, bukan. Mantap, makasih, Bil. Karena kalau dia Mesias, orang Yahudi pasti juga terima, kan orang Yahudi juga kepingin kali Mesias datang. Tapi orang Yahudi lihat ini kok nggak sesuai kriteria. Nah, kita juga pernah gagal salah Mesias waktu kita Rabi Akiva menyatakan kalau siapa sih namanya? Tuh lupa aku namanya. Aku jadi lupa sih. Lupa kok ya. Jadi dia itu mengalahkan tentara Roma, terus dia mengembalikan kejayaan Bait Suci. Jadi punya pasukan, punya kerajaan, gitu. Lupa. Cyrus. Bukan dinasti Hasmonean itu, dinasti Hasmonean itu. Oh iya. Tahu. Aduh, siapa sih namanya? Ada lupa. Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba itu punya kerajaan. Makanya Rabi Akiva, karena dia juga sebagai manusia biasa juga, dia lihat, ini kriteria Mesias sesuai dengan kitab para nabi. Cuman gagalnya dia mati aja itu. Nah, kalah, akhirnya kan kalah lagi. Nah, dia pertama punya pasukan, ngalahin tentara musuh dan mengembalikan Bait Suci. Nah, itu udah kriteria Mesias itu. Ada 6 kriteria Mesias yang tidak digenapi oleh Yesus di dalam kitab para nabi. Itu. Yang pertama adalah world peace atau kedamaian dunia. Yang dikatakan dalam Yesaya 11, dia akan menjadi wasit bagi segala bangsa, dia akan menghakimi. Yesaya 2 ayat 4. Enggak, itu Yesaya 11 itu. 2 ayat 4 ya? 2 ayat 4 itu, Bil. Oh iya. Terus orang akan merubah mata bajaknya menjadi mata pedangnya menjadi mata bajak. Serigala akan makan rumput bersama domba, anak kecil akan bermain dengan ular kobra, kayak gitu. Itu merupakan bahasa alegoris yang menyatakan tidak ada yang jahat lagi, yang ada damai gitu. Nah, waktu Yesus katanya Mesias itu datang, ya, dia lahir waktu itu. Tidak ada kedamaian, malah jadi salib, malah Bait Suci dihancurin. Jadi tentara Roma menggila waktu itu, menjajah sana sini, menekan orang Yahudi. Jadi jadi Mesiasnya gagal, ya. Terus yang kedua adalah universal knowledge of God atau pengetahuan akan Tuhan itu menyeluruh. Tidak ada lagi orang yang perlu mengajar kepada tetangganya menurut kitab Zakaria. Tidak perlu mengajar kepada tetangganya, kenalah Tuhan, karena semua orang dari besar sampai kecil tahu akan Tuhan, karena pengetahuan akan Tuhan seperti air di dalam lautan. Kita lihat sekarang masih ada yang di jalan-jalan raya memberikan pamflet-pamflet, "Woi, terimalah Yesus." Kemarin ada di Monas tuh,
Saya lihat di TikTok. Dia berterima, terimalah Yesus, keselamatan sudah hampir datang, jangan sampai kalian masuk neraka gitu. Nah, itu berarti belum datang karena orang belum tahu Tuhan itu siapa. Nah, terus yang ketiga adalah gathering of the Israel. Orang Israel akan akan kembali ke tanahnya yang ada di pembuangan di Amerika, semua akan kembali ke Aliyah ya. Aliyah. Nah, lihat waktu Yesus katanya Mesias dia datang. Ya, dia anak Daud ngakunya, dia ada Mesias menurut kitab Matius ya. Gagal dia Mesiasnya. Boro-boro universal knowledge of God enggak ada. Terus bait suci dibangun malah hancur sama Roma tahun 70. Titus yang hancurin. Iya. Titus. Nah, jadi ada lagi nih. Terus nanti habis itu kebangkitan orang mati. Nah, kebangkitan orang mati ini bukan regional atau di Israel saja, tapi seluruh dunia yang dikubur itu akan bangkit kembali, baik orang jahat maupun orang baik. Betul. Nah, itu tidak digenapi oleh Yesus waktu dia katanya datang sebagai Mesias. Sama kedatangan Elia, Bil, nggak ketergenapi juga. Tapi kan ada ayat begini, kalau engkau mau menganggap, engkau mau menganggap Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias, Elia. Nah, Elianya ditanya di dalam Yohanes berapa tuh ditanya, apakah engkau dibantah. Yohanes ditanya, apakah engkau Elia yang dijanjikan itu? Bukan katanya. Dibantah malah. Bantah. Itu cara orang Yahudi memandang Mesiasnya gitu. Yahudi yang mana dulu kan gitu. Ya, Yahudi yang Yesus kan Yahudi. Pengikut Yesus kan Yahudi. Berdasarkan 12 itu berdasarkan tanah, Leo. Murid Yesus tidak lebih besar dari nabi-nabi Israel loh. Murid Yesus tidak lebih besar dari nabi-nabi Israel. Namanya baru Paulus itu kan sendiri kan orang yang Yahudi yang keras juga, tapi dia bisa akhirnya menerima. Ya kan, iya itu kita udah periksa, katanya dia ngaku murid Rabban Gamaliel ya. Tapi tadi kan tapi tadi di buku sejarah dia malah diusir dia. Buku sejarah mana? Oh, ini. Bacain lagi. Tahu gitu, buku sejarah itu tulis di siapa? Nanti sekalian berkat haminimnya dibacain, berkat haminimnya, Bil. Nih, mana tadi? Kalau itu bukan ranahku lah itu membahas buku itu, karena itu nggak tahu. Ya pasti ada ahli yang lain yang membahas itu. Kalau Max Dimon itu sudah terkenal kalau orang yang suka baca buku-buku sejarah. Max Dimon itu seorang historian, seorang sejarawan yang bukunya banyak mendapatkan penghargaan, dan dia seorang profesor. Pasti ada juga buku yang mengiyakan kan gitu juga. Pasti ada juga buku yang mengiyakan. Ya mereka yang berdebat itu di antara mereka berdua. Jangan kita kan gitu. Iya enggak, kan dia melakukan research juga, tesis atas. Ya udah, ada juga yang menulis yang mengiyakan bahwa Paulus ini. Iya mana sekarang? Mana? Nggak tahu lah. Mana? Nggak tahu. Ya, pasti ada. Gitu dong. Itu namanya spekulasi, bro. Enggak lah, pasti ada itu. Iya, kalau ada sekarang dibawa gitu. Jadi jangan spekulasi. Makanya aku bilang itu enggak ranahku itu untuk gitu-gitu. Oh, nah, makanya jangan berspekulasi, bro. Itu istilahnya gini. Tapi kan yang diceritakan begitu. Gini, bro. Jadi gini, itu istilahnya berpikir dulu sebelum berbicara gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya nggak kompeten atau nggak ranahku, ya udah sengaja diomongin. Iya. Bil, Yahudi itu ngimani berita kados nggak, Bil? Enggak lah. Dosa dasar nggak dihormati dan tidak dibaca. Kenapa demikian? Tame ya. Enggak. Karena seorang raja dan seorang nabi berkata begini ya. Torat Hashem temima misifat nefes edut Hashem nemana makhimat peti. Artinya Torah itu sempurna. Nah, jadi sebagai kitab suci, Torah itu sempurna menurut siapa? Nabi dan seorang raja, Daud. Nah, kalau kitab tadi kamu tanya Brit Hadasa atau Perjanjian Baru itu bagaimana? Kita nggak menghargai dan tidak mengakuinya sebagai iman sebagai sesuatu yang kita yakini gitu. Iya. Ya. Sefer Hatame, Bil. Iya. Itu hanya untuk orang-orang Kristen aja gitu. Buat Yahudi Sefer Hatame ya. Itu. Tapi ini katanya mau ada kitab baru mau turun ya, yang baru nanti nih. Iya. Kitab revisian kitab Ahmadiyah. LI
LAI punya itu. Mau ngeluarin ini bulan tahun depan ya. Kitab baru. Ya terjemahannya biasa lah. Siapa tahu Bil, perubahan makna, perubahan bahasa. Ani berharapnya itu Bil yang kata Malak Panahusyam dirubah Bil itu. Yang jujur dikit itu Bil. Malak Panahusyam. Kalau itu kan Al-Quran pun ya terjemahannya berubah juga. Kalau masalah itu terjemahan ya sesuai bahasa daerah setempat. Coba ajarin Bil yang Malak Panahusyam itu Bil. Korupnya di mana Bil? Ya saya berapa itu coba kita ambil baca. Coba di mana? Ya saya berapa itu? Bentar, Ane mesti buka dulu Bil. Ane saya pakai device satu ini soalnya. Ini ada tanah di sini. Nanti doubling ini. Jadi itu kan Tuhan kalau menurut LAI Tuhan akan turun sendiri gitu kan, tidak tanpa perantara, dia turun sendiri gitu. Nah. Jadi di LAI gini terjemahnya Bil, dia sendiri yang akan datang menyelamatkan mereka. Oh. Padahal malaikat situ tulisannya. Gimana kata kuncinya? Kata kuncinya gimana? Ntar gue cari. Malak Panahusyam. LAI-nya. Dia sendiri yang akan datang menyelamatkan mereka. Itu di Yesaya 53 apa 52 ya, lupa nih. 53 kalau nggak salah ya. 538 kali. Ayat 8 apa 9 ya, lupa nih. Coba ane buka. Bang Amir, ane doubling habis ini naikkan lagi ya. Ane mau buka dulu itunya. Ya. Bentar ya. Oke. Sip. Kemana nih Bang Bil? Jeda. Gimana? Lagi jeda. Tuh. Oh, nah baru lanjut. 63 ayat 9 Bil. 63 ayat 9. Ya saya 63 ayat 9. Aduh, kayaknya udah gol nih Messi nih. 63 ayat 9. 63 ayat 9. Kan. 63 ayat 9. In all their troubles, he was troubled. Bersama di dalam kesukaran mereka, dia juga merasa susah. So an angel from him saved them. Maka malaikat dari hadapan Tuhan itu menyelamatkan mereka. Itu terjemahnya ya, kasih bukti dulu, kasih bukti. Kalau tangganya ngarang lagi. An angel, ya. Jadi in ini yang ini nih. In all their troubles, he was troubled. Terus, and so an angel from before him saved them. Nah, coba baca yang lainnya. Iya, saya berapa? 63 ayat 9. 63 9 before him. Gak apa-apa, Leo, kalau masalah terjemahan enggak harus dibedakan dengan iman gitu. Kalau yang terjemahan salah kan bisa direvisi. Coba baca Hebrunya deh. Bacain Hebrunya Bil. Pelajaran Ikut sarata
Lo sar umalah panah. Waduh. Malah panah Husyam. Mantap. Nah, sar umalah panah Husyam. Tuh. Ini malak ini nih. Nih malak ini malaikat. Tuh. Emang LAI tulisannya gimana sih? Coba baca deh. Kira-kira gini seingat aneh. Coba Dia sendiri. coba Pak Leo bacain Pak Leo. Halo. Yesaya 639. Ya. Iya. Mumpung ada praktisinya langsung gitu. Ini bagus, data by data. Mantap ini. Ekol saratam lo sar umalak panaf Husyam. Ini yang kemarin si apa Yosua Teu Kelojota. Terdiam langsung Joshua Teu Langsung pulang kan, ya. saya buru-buru nih mau pulang kan. Langsung ngajak pulang langsung kan. Enggak, tapi memang itu harusnya terjemahan ini jangan merubah iman. Karena kan bisa direvisi gitu. Masalah iman ya imani saja. Coba dibacakan Pak Leo. Itu kalau nggak salah itu diterjemahkannya dia sendiri yang datang menyelamatkan mereka, seperti itu kira-kira Bil. Saya nggak punya LAI, ada yang punya kitab LAI, bagi dong. Bams bisa bacain nggak Bams? 639 Bams. Aku nggak ada, aku HP-nya satu. Waduh, Pamir. Pamir mungkin bisa. Pamir bisa bacain nggak Pamir? Yang LAI punya Pamir. Wah, mantap nanti kalau anakku juga pakai api nih. Tapi udah matiin. Aku nggak tahu sih terjemahan LAI ini kayak gimana. Bentar, Anda coba lihat ya. Tapi nanti doubling turun lagi nih, bentar. Iya. Sar malah malaikat. Di LAI-nya tertulisnya gini, Bil. Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Buset. Parah. Nah ini mesti direvisi nih. Oh, jangan-jangan dia ngambil Septuaginta. Kan nggak semuanya di Masoret dia. Kalau dari ayat 8-nya dilihat gimana? Dari ayat 8-nya. Bisa apakah merujuk ke ayat 8 dia? For he said, indeed they are my people. Ini bicara soal Oke, Bill. Cukuplah. Gak usah kamu begitu, Bill. Ya, Yang pertama. Sekarang saya tanya, kamu jawab jujur. Malak itu artinya apa? Malaikat. Malaikat. Saya tanya, malak artinya apa? Messenger. Apa artinya? Malaikat. Malaikat. Messenger apa artinya? Kamu yang nyebut messenger. Tunggu, sabar. Sekarang saya kasih bukti dari PA Lim. Tunggu, ya. tunggu. Sabar. Kamu yang bilang messenger tadi. Apa arti messenger? Iya, malaikat. Malaikat. Iya. Jujur, messenger itu apa? Nah, itu kan malaikat udah dibilang tadi. Malaikat. Para kabir. Tadi kan Malak itu malaikat. Messenger itu apa? Saya tanya. Malaikat itu utusan. Malaikat betul, utusan. Di dalam Alkitab itu diterjemahkan apa? Ia sendiri. Apanya? Dia sendiri Ia akan menjadi malak. Artinya utusan. Malak. Oh, Ada apa di dalam bahasa Ibrani asli? Harusnya dia sendiri akan menjadi utusan dong begitu. Iyalah. Mabok. Ya, Ia sendiri yang datang menyelamatkan mereka. Oh, ia sendiri jadi utusan. Terus malak itu apa artinya? Enggak. Itu nggak ada kata utusannya. Malak itu jangan kamu anggap malak. Bil, jujur. Lo blunder. Lo bilang tadi itu nggak ada kata. Blunder bagaimana? Nggak ada kata utusannya di situ.
Harusnya kalau Malak pakai itu utusan, makna itu dia akan malak turun itu bermakna apa? Dia akan turun sendiri sebagai utusan. Harusnya gitu. Ih, lu kamu yang ngatur. Bagaimana itu sekarang? Oke, biar nggak ngatur, kita lihat dari kamus saja, dari kamus Hebrew ya. Saya tanya, Kasih pealim Bil, kasih pealim Bil, kasih lihat pealim Bil. Sabar, ini data loh. Sabar. Ini data loh. Iya, sabar ya. saya tanya malak itu artinya apa? Iya, makanya sabar dulu, saya kasih data gitu aja. Aduh. Malaikat, bentuk pluralnya malakim. Biarin. Dia kan ngenantang ini. Sekarang kita pakai data aja. Nggak usah susah kalau ngadepin. Berarti kitab kamu salah lah. Iya, nanti kita lihat aja. Salah Iya. cuy. Kan kalau lihat data kan itu memang menyakitkan. Apanya yang menyakitkan? Data lah, data. Lah kamu udah muslim kok Bil? Udah, diem. Nggak usah lah berkhianat. Lin, diam Lin. Kamu Lin, muslim diam, Bil? Lin. Kok jadi nyerang Lu pribadi? diam, Kenapa jadi dikasih nyerang data, nggak usah pribadi? kejar. Ngapain kamu bawa nama Yahudi kalau kamu sendiri muslim? Kamu Siapa aja yang berani loh menerjemahkan kitab kamu menjadi salah makna. Lah, justru kamu Lin, yang salah diam. makna tadi. Kok kamu jadi Parah. nyerang pribadi? Jangan nyerang pribadi dong. Kita kan lagi belajar di sini. Kasih datanya Bil, kasih datanya Kamu Bil. ketika kamu Silakan, nyerang Bil, kasih pribadi itu datanya. tandanya Anda kepanasan. Bukan Kasih kepanasan. datanya Bil. Ya, kenapa? Ayo, kasih Kamu mau datanya, Bil. kejujuran. Itu aja. Ya nggak usah gitu. Saya sekarang kejujuran saya karena minta kejujuran kita lihat dari data bahasa Iya. kaidah bahasa Ibrani itu aja udah itu aja. Hancur itu nanti pelan. LAE. Jangan diam. Sabar. Apa lagi tadi minta yang ayat 8. Oh, kata lamu diartikan dia, mampus. Tadi saya berapa? 60 berapa? Gak usah kau baca Bil. 9. Bil, 63 ayat 9. kau dengar aja aku baca Bil. Sabar. Saya terjemahkan dulu kau. Itu. Kau dengar dulu saya terjemahkan. Lin. Kau dengar saya Kamu nggak bisa terjemahkan bahasa ayatnya itu. Kamu nggak bisa bahasa Ibrani, nggak usah sok. Silakan Sabar. Bil. Kamu Tapi dengar dulu sabar. Billy. Sabar. Oke. Jangan kepanasan gitu. Nggak enak Enggak, saya. kau dengar dulu saya baca Sabar. ayatnya. Kau dengar saya baca. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Kamu pakai terjemahan apa, Bil? Dalam bahasa Ia Ibrani. sendiri. Jadi malak itu ia sendiri artinya. Kamu pakai bahasa apa, Bil? Emang malak orang Yahudi menyusun kitab Taurat? Kamu sekarang pakai Lin. kitab susunan siapa? Lin, sejak Parah, kapan? Bil. Lin, Ane tanya sejak Udah, kapan kalian kata nggak tahu. malak Nggak ada panahu urusan dengan syam Islam artinya? ini. Diam, Gak ada diam. urusan kecuali hanya aku bilang sabar. Diam, gantian ngomongnya. Jangan Sabar. nyerocos Ini tidak mulutnya. ada urusan dengan kalian Islam. Udah, diam, nggak usah soal-soalan di sini. Memang, Sejak kapan kata sejak- malak panahu syam artinya dia sendiri yang menyelamatkan? Lu belajar bahasa Ibrani di mana? Lu belajar bacanya di mana? Ayo. Sekarang urusannya kalian dengan kami apa? Apa sangkut pautnya Islam dengan Yahudi? Loh, di atas Saya semua tanya. yang di atas semua punya hak ngomong, bener Iya, nggak? saya Pak tanya. Amir? Kamu jelaskan dulu apa hubungan Islam dengan Yahudi. Jawab kalian di sini. Loh, kok malah tanya ke sana? Aneh Tanya, tanya, kalau nggak aneh ada bahas, hubungan diam. Kalian aja nggak mampu jawab pertanyaan saya. aneh bahas. Yesaya Capek kalian. 3 ayat Nggak ada hubungan 9. Yahudi dengan Kristen. Nggak ada hubungan nggak ada hubungan Islam dengan Yahudi dan Kristen. Apa hubungan kalian dengan Silakan Yahudi? Bil, teruskan Bil. Silakan Bil, teruskan Bil. Sabar. Saya tanya apa hubungan Islam dengan Yahudi? Hubungannya di mana? Apakah Yahweh adalah Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya. Jangan Hubungan sampai kalian biar apa? diterusin, nggak usah kejang. Ini biar Enggak, saya diterusin tanya sama Bung hubungan Bil. kalian apa? Udah, nggak usah kejang, nggak usah auto topik. Silakan Bil, Ada terusin cerita Bil, di sini. katanya Bil. Sabar. Nggak usah, saya tanya dulu. Angel, clear, malak. Betul. Cedor. Berat. Bil. Gimana itu Bil? Bil. Bil. Angel itu kamu maknai apa? Utusan bisa Bil. Pintar sedikit kamu, nggak usah menipu mereka. Anggap kamu pikir karena mereka itu SDM rendah kau bisa tipu. Jangan begitu Bil, nggak baik. Angel itu bermakna utusan juga kok. Aduh, parah kau Bil. Sekarang saya tanya, apakah Yahweh dengan Allah Subhanahu wa taala sama? Dia sendiri.
Jedat jedut. Itu bahasa Yunani itu angelos, bahasa Yunani angelos. Beda dengan salik, beda dengan malak, beda dodol. Makanya gini kan, Ane tanya. Sekarang saya tanya, angelos itu utusan juga bisa dimaknai. Malak itu bukan salik. Kok ya sendiri? Itu Sabar, saya tanya dulu apa sangkut pautnya Yahweh dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan? Tadi udah dijawab ke situ, pembahasannya kan tadi ke situ. Kita bahas 53 ayat 9. Enggak usah keluar topik. Oh lari. Ketahuan ketika dikata malak itu ketahuan malaikat kabur. Terguncang ya. Bil. Makanya kamu tahu nggak doktrin saya kan? Memang kamu pikir saya nggak tahu kalau malaikat itu adalah utusan. Makanya aku bilang, makanya kuliah kau pergi di Unklab, kau tahu nggak anak-anak Unklab bagaimana? Para kabil. Ya orang Unklab orang Kristen ya nggak tahu Hebrew lah. Kau tahu kami kualitasnya bagaimana? Para kau kualitasnya di bawah rata-rata. Kalau buat kualitasnya di bawah rata-rata. Kristen bagus, tapi kalau untuk membahas Torah ya masih di bawah rata-rata. Apa sih Bil? Kamu pikir kami juga nggak berpendidikan tinggi Bil? Para kabil pengkhianat. Tidak berpendidikan tinggi di dalam bahasa Ibrani memang. Mantap. Kalau utusan jelas. Utusan itu soleh. Utusan itu soleh ya, mau membukti. Kita kasih lihat bukti, ya kabur. Yang lucu ya, jelas-jelas di situ kata malak panau diartikan dia sendiri yang datang menyelamatkan. Panak Husyam diartikan dia sendiri yang datang menyelamatkan. Lo kok masih ngotot utusan? Kabur nih. Leo aja kan naikkan. Leo naik Leo aja yang main dulu ya, Leo. Iya. Kalau saya Pak Leo tergantung orangnya. Kalau misalnya ngomong misalnya kayak Pak Leo ngomongnya saya ikutin aja. Tapi kalau orang ngomongnya emosi ya saya ikutin. Ya kalau masalah bahasa itu kalau masalah bahasa itu ya kita orang Indonesia debat sendiri ngomong bahasa orang kayaknya aneh aja sih. Coba yang 53 ayat 8-nya Bil. Kata lamu itu Bil. Enggak lah, kok itu enggak usah lah itu. Halo, sebentar ya mau ngasih minum obat dulu anak. Ntar saya balik lagi. Oke. Tapi tetap di sini. Intinya pun apa diambil dari Iya, bagus kayak gitu istilahnya. Kalau nggak bisa menampilkan data, minimal bertanya aja. Jadi kita yang menjawab gitu. Terutama ada praktisi langsung gitu Yahudi. Jadi jangan sampai ada istilah mengkaing-kaing kepada Yahudi sendiri setelah mengatakan, kemudian malah menyalahkan gitu. Yahudi yang mana dulu kan gitu. Ini kan Yahudi yang nggak tahu gitu. Muslim, dia Yahudi. Jadi kebanyakan tahu kita Yahudi nggak tahu. Masuk di KW tadi kok Billy ini berkhianat gitu, nggak bela dia lagi nipu. Ya itu terlalu emosian tuh kawan itu. Ikut barengan gitu, ikut barengan bohong. Judaismenya nggak mau bohong, ya kabur lah dia. Makanya dia patokannya Yahudi. Ya. Kalau patokannya Yahudi banyak Yahudi yang percaya Yesus juga. Kan gitu. Ya tanya langsung ke Billy langsung. Ya makanya kan saya Yahudi nggak tahu kita Yahudi yang mana ini kan gitu nggak tahu. Saya nyimak itu yang disampaikan oleh Billy dan Ishak yang dulu pernah ramai dengan Palen kan istilahnya yang dikatakan ya sama gitu. Ya itu Yahudi mana lagi nggak jelas Yahudi nggak jelas. Ya intinya gini, kalau tidak bisa menampilkan data yang diserang pribadinya, dibilang KW atau gimana. Ya. Harusnya itu datanya itu merujuk pada suatu yang disampaikan itu berbeda apa tidak gitu. Seperti tadi itu yang di Leo bilang, apakah Salomo itu berbicara dengan semut? Ternyata di midrasnya Yahudi ada. Gimana itu? Ya. Nah, bahwa kalau itu kan midras kan masih midras ini kan masih apa juga masih perdebatan juga.
Tapi kan dari catatan orang Yahudi, memang cerita Salomo itu dari sebagai siapa? Yang berdebatkan siapa? Internal apa eksternal? Kan gitu itu pertanyaan. ada loh di Midrasnya terkait ceritanya Salomo bicara sama semut, Salomo bicara dengan hewan-hewan, itu ada. Tapi orang Kristen mengatakan itu adalah dongeng-dongengnya di dalam Al-Quran. Waduh. Ya maksudnya Kan gitu. kalau di kitab Salomo sendiri yang menulis, nggak ada dia menulis gitu kan. Kenapa dari Tadi bisa Pak ada Amir cerita bicara, begitu? Billy bilangnya itu kan Salomo kan menggunakan cincin ya. Di Islam juga ada. Iya, sama. Ada. Persis. Sama. Cincin Ada. Salomo. Maksudku ditulis Lah berarti Salomo kamu sendiri. sekarang Leo, saya Di tanya. Raja di Kidung Agung, Salomo nggak pernah nulis kayak gitu, nggak ada cerita begitu dia. Kalau menurut Tristan gimana, Kang Tristan? Coba. Di dalam Al-Quran ada kok itu cerita itu. Ternyata di Keyahudian ada juga. Tapi Ya, di Kristen seolah-olah kita itu makanya betul berarti Yahudi, Islam ini memang ciptaan Yahudi. Karena ada isunya begitu. Cuman sih kalau saya sih netral ya. Saya cuma mau mengkritisi kisah Nabi Sulaiman yang membuat patung dan menyembahnya di hari tuanya. Ini perlu diluruskan. Coba di Yahudi begitu enggak itu? Mana Nabi Yahudi ini? Ada tuh. Iya. Lagi. Saya sih orang yang netral, mau kayak orang masa bodoh saya. Tapi yang betul kita kan mempertahankan gini loh Kang, kita kan mempertahankan di dalam Al-Quran terkait dengan Salomo berbicara dengan semut, berbicara dengan hewan yang lain-lain, bisa istilahnya bisa manggil angin apa semua itu kan. Kalau umat Kristen kan seolah-olah itu dongeng. Iya, karena di kitab Salomo yang Salomo ternyata di Midras ada. Ternyata di Midras sebelum tulisan siapa? Nah, Midras itu kan sebelum Yesus ada sudah ada itu katanya. 500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Gimana itu? Kenapa ya Salomo sendiri nggak menulis tentang dirinya begitu? Ini kalau Midras itu saya pernah dengar dari si Indra Mausnya abad ke-4 abad ke-3. Midras ya, katakan abad 4 abad 5 lah kalau nggak salah. Udah. Tapi kalau Billy tadi katanya 500 salah atau kan tadi itu Billy? Enggak, tadi kan saya udah kasih data tadi barusan. Midras kapan ditulis? Ada datanya dia. Tunggu ya, saya itu lagi. Jadi entah kalau ketemu yang lain, jadi kalian tahu kalau Midras. Bahkan yang nemuin sebenarnya yang nemuin si Triun. Siapa Triun namanya? Kores. Ya, layar. Dia nemuin kalau di dalam kawan-kawan abad ke-4. Di dalam Torah tuh ada kata Midras, ya. Bukankah itu tertulis di dalam Midras gitu? Oke, ini data. Coba menulis tentang dirinya begitu. Di kitab Raja-Raja, di kitab Kidung Agung, dia tidak menulis dirinya begitu. Nggak ada yang mengarahkan dia bisa berbicara sama hewan gitu. Nanti saya kasih data. Kalau saya orangnya nggak ini apa namanya selalu pakai data kalau saya ngomong. Oke, tadi pertanyaan Midras tuh tahun berapa? Oke. Ini Tristan kalau ketemu nih 200 sebelum Masehi ya. 200 BCE. 200 sebelum Masehi. Ya, sampai 200 CE itu. Jadi sudah ada. Nah, sekarang kita lihat Midras itu di dalam Torahnya ada nggak? Nah, ini yang cakep nih. Bentar. Berarti seusia ini dong, The Dead Sea Scroll itu. Kalau Dead Sea Scroll juga 200 SM. Enggak, kalau itu masih hitungan kayak Septuaginta aja itu abad kedua ketiga sebelum Masehi. Septuaginta yang kedua ketiga. Lebih tua sama Samaritan Torah, lebih tua mana Bil? Samaritan lebih tua ya? Iya, 500 sebelum Masehi Samaritan. Oh.
Kalau itu kan kalau Septuaginta abad ke tahun 300 sebelum Masehi. Bilangnya satu Rion 1 Masehi. Apa tuh? Septuaginta. Yang Mitras. Oh, Septuaginta. Ya kalau Masehi dia Rion bilang. Kelarnya di abad sampai 4. Nah, jadi baru mereka baru punya komplit Septuaginta itu abad keempat baru komplit. Ya, jadi menjadi satu bendel gitu kitab abad keempat. Nah, justru coba kalau ketemu sama si Kayafas, ketemu tanya gini, Septuaginta yang awal-awal dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa? Pasti dia nggak berani jawab. Kenapa? Karena menghasilkan apa? Coba. Penta 5 tuk artinya scroll, gulungan, kitab. Jadi 5 kitab Musa saja. Makanya dia nggak berani. Coba menghasilkan apa? Dalam bahasa Yunani dia nggak berani jawab dari tadi. Karena kalau dia jawab pentatuk, wah berarti cuma 5. Kayaknya dia nggak berani, gengsi dia. Berarti Nevi'im ketuvimnya ketinggalan. Iya. Itu Torah dalam bahasa Yunani. Saya kasih data lagi ya, bahwa 200 tahun kemudian itu dari main text yang sisanya itu 200 tahun kemudian. Waduh, untung bukan Torah. Ini seru nih. Saya demen banget nih kalau membahas Septuaginta karena ini awal-awal kita ini mau dijadikan basis iman Kristen. Padahal iman Kristen Bill. Ini titip bukain Septuaginta pasal 9 ayat 4 kalau nggak 5 Bill. Itu kosong kelihatannya Bill. Di Esther. Iya. Tadi mau nanya apa ya? Mau ngasih apa ya? Oh, abad kedua. Maksud tadi gue. Nah, ini kan. Nih. Kalau kita baca ini enak banget ini kalau kita pakai data, jadi kita tuh nih. Tuh. The translation of the 5 books traditionally attributed to Moses, Genesis, dari Kejadian sampai Ulangan, were produced sometimes in the 3rd or by the early 2nd century BCE. Nah, itu Septuaginta itu isinya cuma 5, nggak bisa dibohongin itu 5. Lah kok ada Mazmur, ada Yesaya, jadinya perawan, Yesaya 7 jadi perawan. Nah, jadi yang dengan kata lain yang nambahin siapa? Gitu, yang mengubah teks itu siapa? Otoritas Kristen yang merubah teks di dalam kitab para nabi. Karena Septuaginta nggak bisa disandarkan. Kenapa? Karena aslinya cuma 5 kitab Musa, kok ada Yesaya, Mazmur gitu. Tapi emang Septuaginta itu tidak populer, kurang populer dibandingkan Masoret dan juga Dead Sea Scroll. Kurang populer dia.
Saya baca buku ini saya ulang-ulang terus. Seru. Tristan kemana tadi Tristan? Cabut kayaknya. Udah jam berapa nih? Jam 3. Tadi baru dari komalnya Jeki Sembiring, Pak Amir. Dengar khotbahnya pastor. Tapi begitu aku tanya, kenapa khotbahnya ya tentang bahwa ya nyindir-nyindir Islam walaupun nggak nyebut ya, bahwa jangan percaya akan datang nabi palsu, sudah dibuatkan ribuan tahun katanya kan, yang paling sempurna ini itu. Terus saya nanya gini, Pastor, aku nanya ya, saya sih nggak mau terjebak dengan konsep menyelamatkan ini itu ya. Semua agama juga masa mau bicara mencelakakan umatnya, pasti menyelamatkan kan? Aku cuma gini aja lah, aku nggak mau nyembah Tuhan yang tidak menciptakan aku. Dan Tuhan yang menciptakan aku harus bisa mendeskripsikan proses penciptaan manusia. Seperti di Al-Quran nih, surat Al-Mu'minun ya. Jadi dijelaskan nih proses penciptaan manusia. Dan ada seorang profesor yang mengiyakan, dia mu'alaf, Profesor Keith Elmore, profesor ahli embriologi, itu tercengang. Abad ke-7 sudah bicara embriologi nih. Mustahil Nabi Muhammad bicara kayak gini kan. Tapi Al-Quran mencatatnya. Nah di Bible ada enggak? Gede-gede langsung. Kalau coba ngomong jaminan keselamatan, lah memang ada agama yang bilang ke umatnya agama ini akan mencelakakan kamu, ya enggak ada lah. Kayak gitu kan. Sekarang gini aja lah, Kristen itu menyembah Tuhan yang menciptakannya atau enggak? Ada enggak deskripsi penciptaan manusia seperti di Al-Quran kayak gini? Ini abad ke-7 loh, sebelum para peneliti ada gitu kan. Oh enggak ada. Ya, kalau enggak ada ya udah. Malah si yang punya roomnya ini Pak Amir kejang-kejang langsung. Jadi masuk di situ, nongkrong di situ kamu? Nongkrong di situ sendiri. Di sini kan penuh. Aku keliling tuh, ada yang lagi khotbah nih, masuk. Nah, aku dengerin aja dulu khotbahnya. Wah, panjang lebar gitu. Diminta ayat proses penciptaan manusia. Aku bilang gini, makanya saya dari awal bilang saya tuh memilih agama. Dilihat-lihat semua agama menawarkan yang menggiurkan gitu kan. Keselamatan, begini, kebenaran ini semua agama kasih lah ini itu pasti. Makanya ini konsep ini datang dari karangan sendiri atau datang dari Tuhan yang menciptakan manusia. Saya hanya ingin menyembah Tuhan yang menciptakan diri saya, yang menciptakan manusia. Yang menciptakan pasti bisa menjelaskan dan bisa menjabarkan. Betul nggak Pak Amir? Kayak gitu. Betul sekali itu. Iya kan. Nah, di Al-Quran ada nih. Nah, Kristen kan lebih tua nih katanya dari Islam. Nah, di dalil Bible ada nggak deskripsi tentang proses penciptaan manusia? Biar umat Kristen pasti tidak salah menyembah Tuhannya. Kalau cuma ngaku Maha Kuasa, akulah yang menciptakan. Titik sampai di situ nggak pernah ada deskripsinya. Ya percuma. Orang Buddha juga ngaku Tuhannya yang Maha Kuasa. Orang Hindu juga ngaku Tuhannya Maha Kuasa. Cuma pada ngaku kayak gitu. Orang Sinto ngaku Tuhannya yang menciptakan. Udah titik. Tapi nggak pernah bisa mendeskripsikan. Nah sekarang saya tanya nih. Di Al-Quran ada nih penjelasan tentang proses penciptaan manusia. Berarti Al-Quran masih saya anggap sebagai agama yang paling yang paling jelas bahwa Tuhannya Tuhan yang menciptakan manusia karena bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan. Nah, sekarang saya minta dari kekristenan ada enggak? Pastornya gede-gede, yang punya roomnya kejang-kejang. Pastor siapa tadi? Cipto siapa tadi ya Pak? Cipto gitu. Sulis bukan. Cipto kasih. Wah, khotbahnya gagah bener pastornya, diminta dalil Bible yang proses penciptaan manusia gede-gede, gak ada. Tapi kami sangat mengimani kok kalau Yesus itu Alfa dan Omega, Maha Kuasa. Nah, kalau mengimani kayak gitu semua agama juga mengimani yang disembahnya Maha Kuasa. Proses ciptaan yang dari segumpal darah itu, Bang. Iya, yang di Al-Mu'minun itu, surat Al-Mu'minun. Ini itu sudah
sudah membuat seorang profesor di tahun 1989 itu menjadi mu'alaf. Profesor embriologi loh. Tercengang dia. Di Al-Quran kok bisa menuliskan suatu hal yang mustahil. Gitu kalau aku kan. sih lihat ayatnya itu ya. Ya kayaknya ya itu nggak ada yang nggak ada yang ilmiah, biasa aja. Mungkin orang pada zaman Muhammad itu kan tahu, orang masyarakat di sekitar Muhammad itu pun udah tahu cerita ya bahwa air manis saat bercampur. Iya, Anda kan bukan ahli embriologi, jadi biasa aja. Seorang profesor loh, ahlinya tercengang. Suatu hal mustahil abad ke-7 itu dianggap suatu hal yang biasa, pasti luar biasa. Profesor, kalau orang awam yang ngomong apa sih, namanya juga awam ya Pak Amir ya. Orang awam itu nggak ada bahasa. Gini loh, Leo. Nggak ada bahasa yang ilmiah gitu loh, segumpal darah apa. Nggak ada yang ilmiah. Menurut kamu, tapi proses dalam penjelasan ayat itu kan mendalam terkait dengan proses kejadian di dalam yang kita tidak bisa melihat tanpa adanya alat yang canggih kan gitu. Tapi ini kok bisa diterangkan di dalam Al-Quran, kok bisa ada yang menerangkan, sedangkan waktu abad ke-7 kan nggak ada alat yang secanggih saat profesor itu meneliti kan gitu. Sehingga tercengangnya di situ. Kenapa ada bahwa bentuknya akan seperti lintah yang menggantung. Emang bisa dilihat pada saat itu ada mikroskop seperti lintah yang menggantung gitu kan. Gimana lihatnya coba pada abad ke-7? Kan nggak ada. Ternyata abad modern memang seperti lintah yang menggantung. Iya, sama dengan apa yang dijelaskan di profesor mu'alaf. Kalau orang awam sih iya biasa orang nggak ngerti. Gini loh. Maksud saya itu pada zaman Muhammad itu masyarakat pun udah tahu ada cerita gitu bahwa di dalam ya nggak tahu. Cerita dari literasi mana? Cerita sudah tahu dari literasi yang bisa tunjukkan nggak? Jangan cuma pertahanan kosong gitu kan, pertahanan kosong percuma. Mungkin ada pada masyarakat itu pernah orang kalau keluar itu dari situ jadi bicaranya pasti bukan mungkin. Al-Quran itu bicaranya pasti. Kok bantahnya mungkin? Kalau memang itu harusnya ilmiah, harusnya proses itu sesuai dengan sekarang, harusnya bahasanya pun. Nah itu profesor embriologi mu'alaf. Masa kalau nggak sesuai masa dia mu'alaf? Nah itu ceritanya nggak tahu kita betul tentang enggak itu. Kadang berita itu udah besar-besar. Baca itulah tentang berita Profesor Kate Elmore tuh pada tahun 1989 dia mu'alaf karena beritanya membaca ayat ini. Dari merdeka.com. Ya terserah kau mau baca dari mana. Kalau kadang silakan. Media Indonesia ini terlalu melebihkan kadang kalau tentang agama itu. Kau jangan cuma kadang-kadang. Kalau kau mau bantah, kau bantah lagi dengan literasi. Kau cuma bisa mungkin kadang ya nggak main. Kalau bantah-bantah kayak gitu. Karena itu ada semua. Enggak begini loh sebetulnya sebagaimana astronot yang baru datang yaitu orang Cina, yaitu terkait dengan bintang mengetuk. Nah itulah betul itu berita itu. Betul. Kok nggak betul gimana sih? Dan bunyi ketukannya bintang yang ini direkam kok. Dan dia kan turun di bumi kan dia juga cerita dan didengarkan terkait dengan rekaman itu. Adanya bintang pengetuk di angkasa sana. Nah, hal itu sudah diceritakan kepada Nabi Muhammad terkait dengan bintang mengetuk. Nah, kalau bagaimana ngetuknya itu betul berita itu tangga nggak tahu gitu loh, astronot itu ada gitu-gitu. Lah masa di TV ada kok, di berita TV ada. Bahkan di YouTube juga terkait dengan itu juga ada. Iya, yang YouTube-nya yang buat orang Indonesia, dibuat video entah apa, dibuat cerita-cerita narasi. Bukan. Itu ada benar terkait dengan bintang mengetuk apa semua ada. Dan ada lagi bintang yang berbentuk bunga. Itu di Al-Quran juga ada. Ternyata ilmuwan Jerman juga, astronot dari Jerman juga menerangkan itu ada. Waktu dia ini penelitian
ada bintang yang berbentuk mawar. Tapi intinya gini Pak Amir, kalau masalah membantah kebenaran dari zaman Nabi Muhammad pun ya orang pada membantah. Tapi kalau orang yang berpikir dan punya keilmuan dan dia jujur, ayo mu'alaf. Kalau ilmu embriologi ini sekarang sudah masuk di zaman transparansi informasi ya. Siapapun sudah bisa baca isi Al-Quran gitu kan. Kalau memang ini ngawur, ahli embriologi muslim akan banyak yang murtad. Kalau ini ngawur yang dibicarakan Al-Quran, saya jamin para ahli embriologi muslim akan banyak yang murtad. Kalau ini ngawur. Sekarang sudah zaman teknologi informasi loh. Informasi mudah sekali, apa-apa bisa dibuktikan. Para peneliti muslim akan banyak yang murtad. Kalau ini ngawur gitu. Iman itu terjadi membuat kita. Ini bukan masalah iman, ini pengetahuan, ini keilmuan, bukan masalah iman. Aku baca ayatnya itu nggak ada yang ilmiah loh gitu loh. Lah kok kan awam kok. Kok backgroundmu apa gitu? Ya, saya belajar embriologi juga. Background belajar embriologi, belajar apa? Background saya kesehatan. Aku bilang dari CA. Maksudnya dari bahasanya itu nggak ada yang menunjukkan sesuai dengan. Aku bilang seorang profesor aja, nggak tahu itu profesor mana itu nggak tahu. Oh ya. Orang gini ya, orang itu bisa bilang nggak tahu karena nggak mau mencari tahu ya Pak Amir ya. Karena dia takut. Ya, karena takut menerima kebenaran. Kalau aku cari Google, yang muncul itu media Indonesia ini. Halaman depan itu sampai halaman 2. Ya, itu tulisan orang Indonesia semua. Kan udah jelas di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 ayat 7. Diberitahu nggak diberitahu percuma saja gitu. Jadi istilahnya ya, kebenaran apapun yang disampaikan oleh kita ilmuwan tetap menolak. Ilmuwan matematika aja. Kroasia lawan Argentina siapa yang menang? Waduh. Patokan ilmuwan kenapa kalau dari muslim sendiri kenapa yang keluar kan gitu hanya karena mulai dengan Leo kan gitu-gitu juga. Jangan patokan satu orang gitu. Abang ini agama apa? Iya, saya Kristen. Oh iya, agamanya Tristan katanya. Abang ini kalau mengikuti Yesus kok Yesusnya yang disembah gitu, aneh. Iya. Tadi saya sama dia tuh firman jadi manusia. Kenapa? Tadi Nabi Muhammad juga menyelamatkan kok, tapi nggak kami sembah. Tapi kelakuan itu nggak sesuai sama ininya. Kelakuan yang mana bang? Kawinnya. Bukan itu. Yang mana? Perang. Udahlah. Yang mana kelakuan baca Gak kedengeran loh dia ngomong apa loh. Aku izin turun dulu buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Iya, abang nanya deh. Daripada aku yang nanya nanti repot. Iya. Abang yang nanya deh tentang Islam. Gak tahu saya bisa jawab. Kalau nggak PR. Silakan Bang Leo yang ganteng ini. Oke lah, aku nanya ya. Apa? Kira itu kan kayak apa? Surah-surah Al-Quran itu siapa yang memberi nama itu? Oh, yang beri nama ya Allah lah. Surah Al-Baqarah. Iya. Dari Allah. Atas perintah Allah. Apa? Kapan itu dibilang waktu Muhammad bersabda apakah dibilang iya. Al-Baqarah 1 ayatnya ini. Iya. Apakah begitu? Kalau kita lihat di hadis nggak begitu. Tulisannya maksudnya ya langsung aja dibacakan. Oh. Nggak ada dibilang Al-Baqarah 1. Ya Allah lah melalui Nabi Muhammad SAW. Tahu ini surah ini. Misalkan pada surah At-Taubah kan gak ada Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis tuh sampai berkata waktu sampai surah At-Taubah Nabi memerintahkan jangan gitu. Jangan memakai Bismillah. Ada juga kayak gitu. Berarti memang sengaja Allah membuat nama-nama hewan sebagai nama-nama surah gitu. Ya iyalah bos. Terus siapa lagi emang Quran tuh begitu bentuk. Gini lo ya, gini. Lu buat buku nih.
buat ngasih ke gua gitu. Ya sumbernya semua dari lu lah. Nah Tuhan buat buku bacaan buat manusia sumbernya dari Tuhan semua gitu. Ya, kira-kira apa dasarnya Tuhan itu membuat nama surah itu jadi nama hewan gitu loh. Dasarnya adalah ketika kebenaran di masa lampau dan